Audio Jungle. Proses asesmen hari kedua program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Timika kembali dilaksanakan oleh dua asesor dari BAN PT. Dalam asesmen hari kedua yang dilakukan penilaian adalah berkaitan dengan para dosen di lingkungan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Timika. Terhadap hasil penilaiannya, dua asesor menjelaskan metode Universitas Timika sebagai adalah berikut. ke agribisnis, ya agrosistem dan teknologi benih itu ditinggalkan, Pak. Lebih bagus kalau misalnya mau mengarah ke penyuluhan dan evaluasi. Datang ke Pak Sugianto. Ke evaluasi penyuluhan, Bapak kuliah S3 di Brawijaya, promotornya Prof. Sugianto, ahli penyuluhan, komunikasi. Nah, seperti itu Pak Martinus, ya. Ada berapa dosen Pak yang mengajar mata kuliah penyuluhan dan komunikasi? Oke. Nah, arah daripada kurikulum KKNI Pak, yang pertama itu adalah membuat RPS itu harus dengan tim teaching. Artinya, kelompok pengajar mata kuliah itu berembuk untuk membuat RPS atau SAP, kemudian nanti hasil dari rembukan tim teaching itu diplenokan kepada dosen di luar bidang itu untuk memberikan masukan. Ya, jadi itu yang sebenarnya kronologis dalam membuat RPS itu. Nah, kemudian RPS yang dibuat itu harus berdasarkan capaian pembelajaran program studi dan capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, saya agribisnis ini segera melakukan workshop untuk penyusunan kurikulum dihubungkan dengan pembuatan RPS. Saya kira benar sekali Pak Dr. Mas Ihsan menyampaikan masukan untuk depan ya. Saya mau mengabsensi, maaf kalau boleh saya mau kepada 9 dosen yang ada di Timika. Di halaman 36 saya sudah kurang 3A. Saya sudah membaca sama Ibu Grina Parangan ya. Jadi keahliannya budidaya pertanian S1-nya di UIN, Universitas Islam Makassar, bukan UMI Pak ya, di Universitas Islam Makassar. Saya pernah ke sana Bapak. Kemudian S2-nya di Unhas, manajemen agribisnis. Nah, ini nyambung. S3-nya tentunya agribisnis nih, supaya lebih kompetensinya ada ya. Rangka mengembangkan agribisnis ini, Pak Rektor atau Bu Dekan misalnya mulailah menyarankan, diarahkan ke fokuskan ke agribisnis. Kalau enggak dia memang akan melebar begitu. Ini masukan-masukan saja dalam pengembangan S2AM ini. Contoh tadi Pak tentang penyuluhan. Saya menyarankan nggak apa-apa, silahkan, tapi spesialisasinya itu ditingkatkan. Di S3-nya nanti ambil saja. Yang betul-betul Bapak dosen, terima kasih karena ini hal yang sangat luar biasa. Secara pimpinan kami lebih memahami untuk manajemen lebih baik lagi. Setiap kebutuhan yang menuju pada titik tujuan kita. Memang setelah melihat hasil yang disampaikan arahan sesuai dengan real, maka setelah selesai asesmen ini kita akan berpegang sesuai aturan sehingga kita tidak menerima dosen asal-asal menerima, tetapi tidak pada titik tujuan yang sesungguhnya dari setiap fakultas atau program studi tersebut. Itulah sebabnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin di luar daripada itu untuk menjadi satu metode yang kita akan masukkan di dalam statuta atau juga di dalam SOP kita. Seperti yang SDM yang sesuai, kita punya SDM yang sesuai, itu ada presentasinya. Ketika kita butuh master atau doktor agribisnis,
maka itu berapa presentasinya. Mungkin saja kita contoh dapat 5 atau 1 di luar, itu yang merupakan satu titik langkah kita. Kedua, dosen pendukung. Ketika saya melihat tadi bahwa arahan dari Pak Prof bahwa kita punya dosen hampir di agribisnis keseluruhannya adalah dosen pendukung, bukan dosen yang sesungguhnya adalah ilmu daripada agribisnis itu yang secara disampaikan tadi. Yang berikut adalah sebenarnya berapa maksimal daripada ketentuan-ketentuan SIS yang harus diberikan, contohnya S1. Karena secara pengetahuan umum kita melihat untuk menuangkan di dalam satu surat keputusan rektor atau SOP atau statuta yang bisa menjadi progres dari setiap kaprodi, sehingga kaprodi mengkaji itu, melaksanakan itu sesuai dengan ketentuan daripada pendidikan tertinggi kita di negara ini. Karena Bapak Prof, secara pribadi kami rindu untuk anak-anak Papua ini bisa bersaing dan maju. Ketika mereka keluar, bukan lihat habitat mereka yang nanti sebentar demo, tapi kami juga rindu untuk mereka bisa bersaing dengan otak dan watak dan karakter mereka. Itulah sebabnya puji Tuhan karena 2 hari ini ada banyak ilmu secara pribadi sebagai pimpinan dari Pak Prof Sugianto dan Pak Meis untuk bisa membuka wawasan kami untuk lebih baik lagi mengarrangemen dalam peningkatan sumber daya manusia di Universitas Timika dan sistem-sistem yang akan kami bangun dalam bentuk aturan-aturan dan juga kebijakan-kebijakan. Dan yang jadi pertanyaan berikut adalah apakah S1 itu masih kita perbolehkan untuk mengajar universitas atau perguruan tinggi, dan S1 itu layak kita sebut dosen ataukah sebutan itu asisten dosen, sehingga kita bisa bertegas kepada setiap dekan-dekan ini mereka jangan lagi berkompromi dengan hal seperti ini. Jujur Pak Rektor, Pak Prof, ini adalah asesmen pertama Universitas Timika kurang lebih 14 tahun yang sudah kami rindukan. Sehingga apa adanya kami bawa dengan hati yang jujur, dengan ikhlas untuk melihat perkembangan universitas ini ke depan nantinya bagaimana. Dan ini merupakan satu pelajaran penting. Terima kasih karena bukan saja kita melihat dari sisi administrasi fisik yang sudah diberikan atau dipertanyakan atau diarahkan oleh Pak Prof Sugianto dan Pak Dr. Meis, tetapi ada banyak pelajaran penting, ada banyak arahan, ada banyak bimbingan yang menjadi metode, pedoman dan visi dan misi kita untuk berubah segala sesuatu dalam pengembangan Universitas Timika ke depan. Pak Prof Sugianto dan Pak Meis mungkin sementara demikian. Mungkin sebentar kita tutup juga ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan kita arahan sebagai dokumen kita secara pribadi untuk pengembangan kampus kita. Terima kasih Pak Prof. Tetapi dari pemerintah tidak boleh S1 mengajar. Tidak boleh S1. Itu masalah. Tapi realitasnya kan memang S1 dosen, tapi kita pacu saja Pak untuk segera studi saja solusinya. Jadi kita pacu untuk segala yang mengatasi itu sebetulnya kami motivasi Bapak dalam Usai asesmen dalam ruangan, asesmen selanjutnya dilakukan pada sarana prasarana Universitas Timika, diantaranya ruangan dosen, ruangan perpustakaan, dan tata kelola yang dilakukan oleh pustakawan atau penjaga perpustakaan, serta ruangan-ruangan lain yang dibutuhkan untuk proses penilaian akreditasi atau reakreditasi agribisnis program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Timika. Dari proses penilaian atau asesmen dalam beberapa ruangan seperti di ruangan perpustakaan ditemukan sejumlah hal yang berkaitan dengan perbaikan perpustakaan agribisnis Universitas Timika, termasuk juga penambahan referensi buku-buku bacaan, baik buku bacaan umum
yang berkaitan dengan program studi agribisnis maupun bacaan-bacaan ilmiah seperti jurnal dan tesis-tesis yang tersedia yang sudah dimiliki oleh agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Timika. Apa aja, siapa pengarangnya? Pak Leon G. Siliman. Sikman. Oh, masih manual begini ya? Iya. Nah, sebenarnya, kira-kira untuk buku pertanian ada berapa judul sekarang, Bu? 528. 528. Buku pertanian. Iya, pertanian. Pertanian sendiri pertanian sendiri bukan 500 berapa, Bu? itu umum 248 pertanian, keseluruhan 528, Bapak. 528. Nah, kemudian ya oke, di orang kan segini bukunya dilaporkan hanya 40. Bu Christine, 228 untuk pertanian, keseluruhan yang ada dilaporkan itu 40 karena sesuai judul yang dipakai oleh susunan skripsi, Bapak. kenapa dengan 220 ini kenapa dilaporkan sebagai buku untuk pertanian? Karena buku yang ada ini yang untuk khusus pertanian dasar dengan pertanian yang sesuai jurusan. Berarti Anda 228 itu judul buku apa? Manajemen, ekonomi pembangunan, ekonomi konsumen. Itu sudah masuk untuk pertanian. Iya, Yang judul buku ini konsekuensi tanah, Bapak. 228. Siapa, Pak? Laporan dari perpustakaan katanya judul buku untuk pertanian itu 200. Jenis komputernya yang dipakai. Oh, bisa kelihatan ya? Pak, sebelumnya minta maaf, ini lampu di sini ada. Langsung aja yang satu. Ada berapa unit yang beroperasi, Pak? Untuk yang beroperasi sekarang ada 6. Ada 6, Pak. Yang Coba di ruangan administrasi labnya ada nggak? Ini digunakan mahasiswa untuk diskusi ya? iya, biasa digunakan untuk diskusi juga. Diskusi. Ya. Oke. Oke, jadi proses untuk masuk di lab harus mengisi Buku, daftar ya, daftar. Dan kita kembali ke PC tadi. Coba masnya ke sana. Programnya ya, program yang kemarin dijelaskan ya, ada Excel, Oh ya, ada Excel ya. SPSS-nya versi berapa, Mas Pak? Kemarin SPSS-nya SPSS ya. versi berapa? Versi 20. Iya, 20. Sudah cukup itu. Ya. Sangat baik versi. Kemudian Ibu Christine yang mata kuliah yang mengakses lab itu mata kuliah apa aja nih? Mata kuliah
statistik seperti yang kita sudah sampaikan kemarin, kemudian teknologi multimedia dan informasi, Bapak. Kalau ekonometrik tidak praktek di situ. Ekonometrik praktek di situ. Nah kemudian kalau evaluasi penyuluhan itu bukan di lab situ ya. Usai melakukan pemeriksaan dan penilaian sarana dan prasarana program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Timika, dua asesor, Dr. Miles Ilham dan Profesor Sugiono, melakukan dialog perbaikan dalam kerangka persiapan untuk mendengarkan hasil akhir dari proses asesmen lapangan reakreditasi program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Timika di Timika.